Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Macimplo. Kita insya Allah akan belajar matematika kembali, melanjutkan materi dari video sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, semuanya sehat ya. Dan mudah-mudahan setiap hari akan terus lebih baik kondisi kita dan kondisi di sekitar kita ya. Seperti kita tahu sekarang sedang masih wabah corona. Mudah-mudahan kita doakan semuanya segera berakhir dan pulih ya, dan keadaan akan jadi lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas materi seperti yang sebelumnya, masih tentang statistika. Nah, kita lihat langsung saja ke layar. Ini saya sengaja tuliskan kembali soal seperti video sebelumnya, karena kita akan bahas lagi tentang data yang di video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan lebih mempelajari tentang penyalinan data ya, seperti ini data nilai yang ada di depan ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk kita cari mediannya. Kalau kemarin kan kita mencari median dengan cara manual ya, sebut saja cara manual. Nah, sekarang juga sebetulnya ya agak-agak manual juga, cuma penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana bentuk tabelnya kita lihat ke depan. Nah, ini datanya masih sama seperti yang kemarin, supaya kita bisa samakan nanti hasil akhirnya sama atau tidak ya, dikerjakan dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, jika menggunakan tabel distribusi frekuensi, maka kita akan bedakan dengan yang kemarin ya. Kita tulis dulu tabelnya di sini, kolom nilai, kemudian di sini frekuensinya, kemudian yang di sini sebut saja ini urutan ya, ini supaya mudah difahami bahasanya ya. Nah, nilai kita isi dengan rentang nilai yang ada di data ya. Di data nilai ujian ini yang terkecil dari mulai 20, yang terbesar sampai 60 ya, ini 60. Berarti ada nilai 20, 30, 40, 50 dan 60. Nah, frekuensinya adalah jumlah banyaknya nilai tersebut di dalam data ya. Kita lihat yang 20 ada berapa? 1. Hanya 1. Yang 30 kita hitung 1, 2, 3, ada 3. Kemudian yang 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih banyak. Yang 50 1, 2, 3, 4. Dan yang 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemarin kan ini jumlah nilainya, jumlah datanya ada 22 ya. Kalau tidak salah ada 22. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20, 21 dan 22. Kita cek ini jumlahnya ya. Jumlah yang ini saja. Yang frekuensinya kita jumlahkan 1 tambah 3, 4 tambah 6, 10 tambah 4, 14 tambah 8, 22 sama dengan yang ini. Berarti kita mendatanya sudah betul. Nah, sekarang urutan, bagaimana cara mengisi urutan? Seperti kemarin dianalogikan atau dimisalkan bahwa anak-anak yang mendapat nilai ini disuruh baris yang terkecil nilainya, dia baris paling depan, urutan yang paling depan, kemudian berikutnya sesuai besar nilainya ya. Nah, berarti anak yang nilainya 20 hanya ada 1, berarti dia menempati urutan yang pertama. Kan dia baris di urutan yang paling depan, urutan pertama. Kemudian anak yang
nilainya 30, jumlahnya ada 3 orang. Berarti kalau baris ada di urutan 2 sampai 2, 3, 4 begitu kan kalau manualnya. Nah, berarti dia baris anak-anak yang 3 orang ini baris di barisan atau urutan kedua, 3, dan 4 atau 2 sampai 4. Lanjutkan yang anak-anak nilainya 40, berarti setelah urutan keempat dilanjutkan urutan kelima kan. Tapi sampai urutan keberapa? Nah, kita hitung jumlahnya ada 6. Berarti kalau hitung manual 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mereka baris di urutan ke-5 sampai 10. Kemudian yang nilainya 50 ada 4 orang. Berarti kita lanjutkan dari 10 ke 11 sampai berapa? 11, 12, 13, 14. Dan yang terakhir yang nilainya 60, anak-anaknya baris di urutan 15 sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, hasil akhirnya 22. Ini anak yang paling terakhir barisnya sama dengan jumlah totalnya. Berarti sudah betul ya. Kalau ini sama dengan ini berarti sudah betul. Dan harus sama juga dengan ini. Gitu ya. Nah, ini kalau hitungnya secara manual. Secara manual bisa kita hitung dengan jari misalkan ya. Nah, bagaimana kalau angkanya banyak sekali, frekuensinya sampai ratusan? Kan kita pegal juga kalau ngitung pakai tangan ya, manual. Nah, kita lihat polanya saja. Kalau kita lihat dari awal, ini kan urutan pertama. Kemudian untuk mengisi yang sebelah sini, ini tinggal melanjutkan dari sini. Nah, untuk mengisi yang angka berikutnya, yang di depan, itu melanjutkan dari angka sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk mengisi batas akhirnya, untuk menentukan batas akhir dari yang ini kan batas akhirnya 4. Itu caranya tinggal ditambah ini kemudian dikurangi 1. Berarti 2 ditambah 3 kurangi 1 hasilnya 4. Ya, 2 tambah 3 5, kemudian dikurangi 1 hasilnya 4. Kemudian selanjutnya ini melanjutkan angka yang sebelumnya berarti 5. Kemudian 5 tambah 6 11 kurangi 1 10. 10. Itu ya. Dan seterusnya. Jadi rumusnya melanjutkan. Nah, ini melanjutkan. Kemudian ditambah, kemudian dikurangi 1, hasilnya tulis di batas belakang ya. Ini saya sebut batas belakangnya ya. Berarti 11 tambah 4 15, dikurangi 1 14. Dan yang terakhir dilanjutkan 15, kemudian tambahkan 8 kurangi 1 hasilnya 22. Nah, sehingga kita tidak harus menggunakan cara manual dengan jari karena akan repot kalau jumlahnya banyak sekali ya. Nah, oke, sudah selesai urutannya. Sekarang yang mau kita cari adalah median. Nah, bagaimana mediannya? Kemarin kita sudah bahas kalau kita mencari median, sebelum kita tahu angka mediannya itu berapa nilainya, kita cari dulu mediannya itu urutan keberapa ya. Jadi urutan keberapa itu yang kita cari lebih dahulu. Berarti kita cari urutan median. Kemarin rumusnya N ditambah 1 dibagi 2. N nya itu jumlah datanya. Nah, ini N ya, berarti 22 ditambah 1 dibagi 2. Ini 23 dibagi 2, hasilnya 11,5. Ketika kita menemukan hasilnya koma, berarti kita harus melanjutkan dengan cara berikutnya. Tidak bisa kita langsung lihat angkanya. Berarti karena koma, berarti mediannya ada di antara angka ke-11 dan angka ke-12. Nah, kita cari angka ke-11 nya berapa, kemudian ditambah dengan angka ke-12 nya, lalu dibagi 2. Nah,
Sekarang bagaimana menentukan angka ke-11 dan 12? Kalau kemarin kan manual ya, kita jejerin gitu angkanya, urut dari yang kecil ditulis semua. Nah itu nggak masalah kalau angkanya sedikit, tapi kalau angkanya banyak kita pakai cara tabel ini ya. Tabel ini bisa dipakai kalau angkanya banyak sekali, atau kita nggak mau pakai cara manual, bisa pakai cara ini. Nah angka 11 berarti kita cari, kita carinya kemana? Ke urutan. Nah ya, urutan ke-11 itu adanya di mana? Sekarang kita lihat, ini urutan pertama, ini 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, adanya di sini. Jadi saya ulang, urutan pertama adanya di sini, urutan ke-2, 3, 4 anak-anaknya ada di sini, urutan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di sini, urutan 11, 12, 13, 14 ada di sini, urutan ke-15, 16, 17 sampai 22 ada di sini. Nah, yang kita cari adalah angka atau anak yang barisnya di urutan ke-11, berarti adanya di sini. Nah, urutan di sini itu nilainya berapa mereka? Mereka nilainya adalah 50. Berarti angka ke-11 itu 50. Gitu. Jadi, melihat nilainya itu lihat ke kolom yang pertama. Oke. Sekarang angka ke-12, 12 juga masih ada di rentang sini kan? Sini kan 11, 12, 13, 14. Berarti yang 12 masih ada di sini, berarti nilainya juga sama 50. Berarti ini 50 ditambah 50 dibagi 2. Hitung sini berarti 100 dibagi 2, hasilnya 50. Baik, seperti itu pembahasannya. Bagaimana? Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami.